Salam jumpa kembali sahabat-sahabat DA dimanapun berada. Senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu dalam obrolan DA. Dan pada kesempatan kali ini senang sekali kita berada dalam suasana yang sangat menyenangkan. Karena kita berada di 5.0 Coworking Space Thalassa City. Dan tentunya setiap program DA akan selalu kita berbagi langsung pada ahlinya. Juga telah berada bersama saya di sini Kakak Denny Aziz. Iya. Kali ini topiknya ini Kak, cukup banyak yang pertanyakan di luar sana. Ini lebih tentang bagaimana, kata kuncinya adalah grogi sebenarnya. Grogi atau nervous. Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, langsung pertanyaannya. Apa itu? Menurut Kak Denny, nervous atau grogi bisa tidak dihilangkan? Itu dulu. Kabar buruknya sih tidak bisa dihilangkan. Wah, kabar buruknya tidak bisa dihilangkan. Iya. Jadi seperti apa? Kita hanya bisa dapat mengurangi. Karena seniornya seorang penampil, Ya. entah itu pembicara atau juga pembawa acara, pasti juga mengalami grogi. Nah, tapi perbedaan antara pemula dan yang sudah punya jam terbang tinggi, Ya. menghadapi grogi itu berbeda. Bedanya di mana? Bedanya seperti ini. Kalau misalnya yang sudah punya jam terbang tinggi, ya Alfian, juga teman-teman semua di rumah atau dimanapun berada, groginya yang sudah biasa tampil tuh berubah jadi improvisasi. Improvisasi itu kuncinya. Betul. Ya. Ya. Kalau yang baru merintis atau pemula, kalau grogi, buyar semuanya. Serasa dunia sudah akan berakhir. Apakah Anda semua merasakan? Sama, saya juga pernah. Saya juga seperti itu. Sampai sekarang, seperti kata Kak Denny tadi, bahwa poinnya adalah grogi atau nervous tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikurangi. Betul, seperti itu Kak Denny ya. itu. Kemudian, ketika kita berbicara tentang grogi, ada tidak kira-kira langkah-langkah atau tips-tips? Karena Kak Denny selaku, saya memosisikan Kak Denny sebagai yang tadi yang sudah berpengalaman ya. Pasti karena kita tahu bedanya pemula dengan yang pengalaman adalah kalau pemula itu yang mahal semangatnya, sahabat-sahabat semua. Kalau yang berpengalaman tentunya sudah pasti yang mahal pengalamannya. Itu yang kemudian akan kami gali lebih jauh tentang pengalaman-pengalaman Kak Denny, termasuk bagaimana mengurangi grogi. Seperti itu. Ya. Nah, kita ke sini dulu, Al. Efek grogi itu kan berbeda-beda ya. Ya. Tiap orang Ya. efeknya berbeda-beda. Ada orang yang kalau tiba-tiba didaulat, diminta untuk tampil, tiba-tiba nafasnya tidak teratur. Alias seketika kambuh asmanya. Ya. Nah, ada juga orang yang tiba-tiba buyar konsentrasinya, kehilangan kata-kata. Ada Betul. juga yang bolak-balik ke kamar mandi, ada yang gemetar, ada yang keringetan ya, basah sekujur tubuhnya. Benar. Kelenjar keringat tiba-tiba bekerja dengan Lebih cepat ya? lebih cepat. Iya. Nah, jadi kita lihat dulu teman-teman semua, sahabat ya di rumah, kita mengalami yang mana, tapi jangan bilang semua mengalami, semua dialami ya, tidak seperti itu. Nah, kalau kita misalnya sudah tahu, sudah memahami, apakah kira-kira efek grogi kita, Iya. kita lakukan cara untuk menguranginya. Nah, kan? Jadi langkah awalnya, ini langkah kita coba jabarkan ya. Langkah awalnya adalah kita kenali efek dari grogi kita itu apa. Betul. Nah, ya, siap. Setelah itu, Lakukan cara untuk menguranginya. Nah, contoh misalnya, ya. kalau suka kehilangan kata-kata, Ya. jangan paksa diri kita untuk memberikan sambutan, memberikan materi yang kelewat panjang. Nah, jangan terlalu banyak yang ingin disampaikan. Iya. Saya berikan contoh seperti ini misalnya. Alfian, saya berkunjung ke rumah Alfian. Tiba-tiba Alfian sampaikan seperti ini. Kakak Den, di belakang rumah tuh ada pohon mangga. Ya. Silakan Kak Denny ambil 3 buah. Begitu saya ke halaman belakang, saya menoleh ke atas ke pohon mangga, ternyata isinya cuma 3. Ya. Nah, berarti kan ngambilnya gampang, Al. 1, 2, 3. Selesai. Iya. Tidak perlu pusing ya. Nah, Ya. lain cerita kalau misalnya Alfian bilang, Kak Denny silakan ke halaman belakang, ada pohon mangga saya, Kak Denny ambil 3. Ya. Begitu saya ke halaman belakang, ternyata isinya 20 mangga. 20 buah mangga. Iya. Otomatis kan saya mikir begini, yang mana ya?
yang mana yang bagus ya? Yang mana ya? Kan seperti itu. Ya. Nah, belum lagi kalau misalnya Alfian ngasih waktu, Kak Dian, cukup 3 menit. Setengah mati kan saya? Ya, Nah, sama iya, juga iya. kalau kita tampil terlalu banyak yang ingin disampaikan, akhirnya muncullah seperti apa namanya, Iya, apalagi, nah verbal itu graffiti efeknya kan, ya, betul, verbal verbal graffiti. graffiti kita sebutnya. Kemudian, kalau terlalu berkeringat, artinya keringat berlebih ya, Ya, cara yang bisa dilakukan atau untuk menanggulanginya, pakai pakaian yang sedikit berwarna gelap. Seperti bajunya Alfian misalnya, warna bajunya iya, Alfian iya. sekarang, atau Iya. warna baju saya. Jangan pakai baju warna putih, krem muda, kelihatan tuh basah Iya, semua. kelihatan. Kan? Nah, Ya, kalau misalnya, yang tadi juga ada kan suka biasanya sakit perut ya, ya. mules bolak-balik ke kamar mandi. Jangan makan atau minum terlalu banyak. Sebelum tampil. Sebelum tampil. Iya, iya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya gemetar, nah itu bisa dilakukan dengan teknik pertama, teknik menggenggam mikrofon. MC ada cue card yang dipegang, ada teknik memegang cue card, Iya, kan? iya. Terus juga tangan yang lain lebih berinteraksi atau juga lebih lebih aktif lagi Iya. supaya mengalihkan pandangan mata orang ke kertas yang kita pegang. Nah, kalau lutut yang bergetar, berarti kan posisi berdiri yang salah. Ya. Nah, tapi kalaupun kita sudah bisa menanggulangi grogi kita, lakukan cara itu, kemudian simpan sedikit deh, agar penampilan berkesan. Karena, teman-teman di rumah, kalau ada orang yang tampil sudah hilang betul groginya, ini meskipun belum pernah saya temukan ya Al ya, Iya. orang yang betul-betul hilang groginya, pasti euforia di atas panggung. Lupa waktu, Iya, iya. kemudian tidak lagi bisa memahami apa ya, perasaan audiens, bosankah atau kenapakah, terus bicaranya juga dari depan ke belakang, ke tengah, ke belakang lagi, itu susah untuk nutupnya. Nah, jadi itulah sedikit memang dikatakan bahwa Iya. grogi juga itu bisa membuat kita jadi hati-hati tampil. Al. Jadi mempersiapkan Iya. lebih matang ya Lebih sebelum matang. tampil. Jadi lebih bagus begini. Kadang-kadang ada yang mengatakan, curhat ke saya, Kakak ini 5 menit pertama itu kalau saya tampil, saya pasti grogi banget. Iya, iya. Kemudian saya minta untuk tenang, bolehkah saya menawar? Nah, tadi kan kamu menyebut 5 menit pertama itu saya grogi. Boleh tidak saya menawar, kamu grogi yang 5 menit ini dimajukan lagi ke 5 menit sebelum tampil. Jadi pada saat tampil Sudah tidak grogi lagi. sudah berkurang groginya ya. Iya, kan tadi disebut cuma 5 menit. Iya. Jadi sebelum tampil 5 menit itu grogi memang nih. Dipindah, dimajukan ya, schedule-nya dimajukan. Iya. Tekniknya, mungkin teman-teman di rumah bilang seperti ini. Ya kan ini asal ngomong karena memang sudah terbiasa mungkin ya. Ya. Contohnya iya. seperti ini, Al. Kita kan grogi itu kan biasanya karena takut salah. Benar, iya. Takut salah kan? Iya. Takut melakukan hal-hal yang bikin kita malu. Iya. Nah, kalau kita sudah yakin misalnya dengan naskah kita, dengan materi kita, susunan acara kita, apalagi yang bikin kita grogi. Nah kan, tinggal kita bagaimana membuat manis penampilan kita. Jadi kita jangan mikir yang belum tentu deh. Nah, itu yang kadang justru dapat menambah yang mungkin groginya biasa-biasa saja awalnya, tapi karena kita terlalu memikirkan apa yang nanti kalau salah bagaimana, nanti apa yang akan dikatakan audiens, nanti kalau nanti diketawain, nanti penampilan saya bagus atau tidak, itu justru yang menambah beban dari grogi itu sebenarnya. Betul. Ya. Nah sebenarnya sedikit perbedaan lagi antara yang sudah punya jam terbang banyak dengan pemula. Kalau yang sudah, saya tidak pernah menyebut senior ya, karena bagaimanapun yang lama pun juga harus tetap belajar ya. Kalau disebut senior kan kadang-kadang stuck di situ kan. Padahal kita penampilkan harus belajar terus. Artinya begini, kalau kita sudah siap dengan naskah kita, yakin dengan materi kita, memahami ya, bukan menghafal. Oh beda ya? Beda. Kalau kita memahami materi, begitu kita lupa di atas panggung, kita bisa improvisasi. Sementara kalau kita menghafal, begitu buyar di atas panggung, hilang semuanya. Siap. Karena tidak ada kan yang bisa menolong kita di atas panggung, kecuali diri kita sendiri. Iya, siap. Nah, ingat teman-teman di rumah, kepala kita kan seperti mesin ATM ya. Sering kita sebutnya seperti itu. Kalau kita masuk ke ATM Center, keluarin kartu, masukkan ke mesin, tekan tombol 50.000, berapa yang keluar? 50.000? 50.000, tidak mungkin 500.000 kan? Kalau 500.000 kasih tahu kita di mana ATM seperti itu ya. Nah, kepala kita juga begitu Alfian. Jadi kata orang, pikir yang baik-baik. Pikir yang baik-baik, afirmasi positif, sugesti diri kita yang baik-baik. Nah, kalaupun
Ya tidak ada orang yang tampil sempurna kan Al ya. Iya. Sehebat apapun tidak ada yang sempurna. Bahkan pembicara dari manapun juga pasti kadang-kadang ya, di tengah panggung melakukan kesalahan. Tapi perbedaan antara yang punya jam terbang tinggi dengan pemula, kalau yang punya jam terbang tinggi tadi ya seperti tiba-tiba dia improvisasi kan. Nah tiba-tiba misalnya dia lupa Al, buyar dengan apa yang mau disampaikan, closing, selesai kan. Iya. Toh juga tidak ada yang akan tahu apa yang kita mau sampaikan daripada kita muter-muter. Aduh, apa ya? Apa namanya ya? Kelihatan kita tidak siap. Nah, jadi pembicara dan pembawa acara yang bagus, kelihatan dia bisa mengambil keputusan pada saat waktu yang tepat atau saat yang tepat. Begitu dia lupa, begitu dia buyar, closing. Closing dengan manis. Baik. Jadi, toh juga tidak ada yang tahu kalau ini loh sebenarnya yang akan saya sampaikan, kisi-kisi tidak saya sampaikan. Yang tahu cuma saya. Nah, jadi ya itu tadi, berdamai dengan grogi. Nah mungkin atau juga teman-teman di rumah ingin tahu bagaimana dengan berdamai itu, latihan sendiri. Ya, latihan sendiri. JR ya. JR. Kemudian jangan abaikan masukan-masukan orang. Siap, iya. Nah, karena kan kadang-kadang kita terlalu banyak salah karena terlalu percaya diri, Al. Nah, terlalu percaya diri juga itu mengakibatkan kita sering-sering salah. Karena tidak mau lagi mendengar kata orang, kan. Nah, ingat teman-teman di rumah, sehebat apapun kita, sesenior apapun, nah saya singgung lagi masalah senior, punya jam terbang tinggi, tetap kita harus waspada dan hati-hati. Saya mau berkolaborasi dengan siapapun, Al. Bahkan dengan pemula pun, artinya yang belum punya jam terbang sekalipun, karena saya yakin setiap saya berduet atau tampil dengan orang atau siapapun, saya pasti dapat sesuatu. Nah, entah saya flashback ke belakang, ternyata pada waktu karir saya awal-awal merintis karir tidak seperti ini atau justru seperti ini. Nah kemudian justru juga memberi oh ini masukan buat. Jadi kan kalau duet itu kan artinya bukan ya sekedar di atas panggung. Iya benar. Yang di atas panggung itu hasil kerjasama di bawah panggung atau di belakang panggung. Nah, kita tampilkan ya acting lah sedikit, berikan ke teman duet kita bagaimana cara untuk TikToknya ketemu, istilah kita kan seperti itu. Iya, saling bantu lah ya di atas panggung. Kemudian seperti ini kan, saya kaitkan dengan yang tadi. Ketika kita tahu kita grogi sebenarnya, kita nervous. Pasti kita rasa. Iya, kita pasti tahu. Kemudian tadi kalau kata Kak Denny, tidak perlu menyiapkan bahan atau materi ataupun naskah yang panjang atau yang banyak. Betul. Nah, kaitannya dengan improvisasi tadi. Justru kadang masih ada yang berpikir seperti ini. Saya kalau kehabisan kata-kata harus improvisasi itu seolah jadi kewajiban. Mungkin jadi beban karena juga mungkin pemikiran orang di luar sana semakin panjang yang kita ucapkan semakin bagus kita. Jadi orang kadang ragu kalau bicara terlalu singkat atau terlalu pendek misalnya, wah nanti saya dicap gimana gitu kan, kurang bagus kah atau mungkin tidak menyiapkan naskah seperti itu kan. Bagaimana? Kali ini menanggapi hal seperti itu? Ada yang mengatakan bahwa pembicara yang baik, pembawa acara yang baik adalah yang pemilihan katanya tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Iya. Makanya kita harus bergelut dengan KBBI kan. Siap. Kita ternyata kalimat ini masih ada jenjang tingginya lagi. Nah kita pilih yang termanis. Itu pun kita sesuaikan di level mana kita tampil. Artinya kita bertemu dengan remaja, formal, hiburan. Pemilihan katanya dipas-pasin gitu ya, dicocok-cocokkan Al. Kemudian tadi Al pertanyaannya bagaimana kalau misalnya improvisasinya memutuskan itu dianggap bahwa kok terlalu cepat. Ingat pembicara sekarang kan tinggal bukan lagi yang bertele-tele terlalu panjang kali lebar, kemudian muter-muter ke situ-situ juga. Kan sekarang singkat, padat, jelas, teratur, terukur, dan sistematis. Nah, makanya anggaplah 5 menit kita tampil dengan 15 menit. Bisa saja hal yang disampaikan itu sama. Iya. Justru seperti itu. Yang banyak kejadian kan tampil 5 menit, tampil 15 menit. Pesannya sampai. 15 menit sama. Belum tentu sampai. Kadang-kadang seperti itu. Karena pertama boros kalimat. Ya karena ngejar yang tadi sebenarnya Kak Den. Saya harus tampil panjang di atas panggung untuk memperlihatkan bahwa ini loh isi kepala saya sebenarnya. Nah, ingat semakin banyak kita berbicara, orang semakin tahu apa isi kepala kita dan siapa diri kita. Nah, buat gebrakan-gebrakan sendiri, buat orang jadi penasaran dengan kita. Nah, kan penampilan itu kan entah itu berbicara atau dia membawa acara,
opening sama closing adalah separuh dari nafas keseluruhan acara. Jadi perindah di opening, perindah di closing, perindah di opening, artinya supaya orang kita betah nonton atau melihat kita setiap kalimat yang keluar dari mulut kita tanpa berkedip sekalipun. Siap. Ya. Kemudian perindah di bagian akhir supaya orang punya kesan manis dan menantikan kita di setiap penampilan kita. Di tengah-tengah silakan bermain, di tengah-tengah bisa saja pendek dan tidak panjang, kan? Yang penting pesannya sampai. Nah, sekarang ingat teman-teman semua, banyak kata-kata yang berulang seperti misalnya kata tentunya, mungkin, barangkali, hal seperti ini yang kadang-kadang hanya butuh satu kali dalam setiap penampilan. Kita ulang sampai 4, 5, 6, 7, 8 kali, kan mubazir. Kan ibaratnya itu kata peluncur. Iya. Mungkin. Disinilah dibutuhkan kreativitas untuk dunia berbicara, mengerti KBBI, banyak membaca. Nah, yang jadi masalah sekarang para pembicara, para pembawa acara dan segala macam tuh ingin terjun sebagai pembicara, tapi tidak mau belajar, kan? Tidak mau dikasih tahu. Setiap orang berbicara dipotong karena merasa ilmunya lebih tinggi. Padahal kan kita berbicara dengan siapapun, pasti kita dapat sesuatu di Al. Bahkan kadang-kadang kita ngomong sama anak-anak usia 5 tahun, kita dapat ilmu loh. Kita dapat sesuatu kan? Nah, kita jangan pandang enteng lawan bicara kita. Nah, sekarang kita tinggal melihat siapa kita berbicara, itu kita harus bagus. Nah, jangan kita ngomong, kita ingin menunjukkan. Nah, semakin kita menunjukkan, semakin yang muncul itu malah yang salah tuh. Seperti biasanya. Itu. Jadi sebenarnya bukan masalah durasinya seperti apa, tapi bagaimana yang kita ucapkan itu nilainya, sampai atau tidak. Sampai atau tidak. Bukan bagaimana kita menyampaikan pesan, tapi bagaimana pesannya sampai. Sampai. Itu pun juga masih dibagi dua, Al. Ada yang sampai biasa, ada yang sampai mengesankan. Nah, makanya tadi opening dan closingnya yang diperindah. Sekarang kita berpikir begini, anggaplah ada pembicara, materi sama, tapi kok yang ini mahal? Kan biasanya kan begitu. Kok ini kalau kepengen manggil ini kok mahal? Kok yang ini biasa-biasa saja? Mungkin cara menampilkan atau cara misalnya untuk pemilihan katanya. Kan begitu. Tidak ada juga orang bisa memutuskan ada pembicara papan atas, papan tengah, papan bawah, tidak ada. Itu yang menilai itu masyarakat loh. Nah, masyarakat yang menilai. Jadi tinggal dari pemilihan katanya, mungkin dari penampilannya, dari tingkat elegannya. Seperti itu. Baik. Dan pastinya kalau misalnya kita kembali ke topik kita, masalah grogi ini. Kalau menurut Kak Denny sendiri, kira-kira butuh waktu berapa lama kita bisa kemudian berdamai dengan grogi itu? Selama kita bisa sampai di titik percaya diri, Al. Ada orang yang cepat, ada yang lambat. Nah, selama kita cepat merasa percaya dengan diri kita sendiri, entah percaya dengan materi kita, percaya dengan pemilihan kata kita, percaya dengan hal-hal yang ingin kita sampaikan, maka yakin grogi akan berkurang dengan sendirinya. Berkurang ya poinnya berkurang, bukan hilang. Bukan hilang. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Denny, kabar buruknya adalah grogi tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangi dengan catatan tadi kita harus tahu dulu efek dari grogi kita apa. Betul. Kemudian lakukan cara untuk menguranginya. Betul sekali. Ya, seperti itu. Jadi itulah Al, kita sampaikan bahwa siapapun kita, bagaimanapun tingkat tingginya ilmu kita, selalu harus belajar untuk mengurangi rasa grogi kita. Baik, luar biasa sekali. Jadi semoga tadi berdasarkan sharing dari Kak Denny, apa yang disampaikan oleh Kak Denny bisa menambah bekal untuk kita pada saat tampil. Betul. Bisa membantu kita semua, saya maupun teman-teman semua dimanapun berada, untuk mengurangi grogi itu. Baik, terima kasih Kak Denny atas waktunya. Siap. Dan juga teman-teman semua yang telah menyempatkan untuk menyaksikan obrolan DA, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan apapun yang teman-teman dapatkan, sahabat semua dapatkan, silahkan disebarkan, dibagi ilmunya. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih untuk 5.0 Coworking Space Plaza City yang sudah menyediakan tempat yang sangat nyaman untuk obrolan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Alfian, saya Denny Aziz. Belajar bersama, cerdas bersama.